Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil nekat mendatangi kantor polisi dan meminta naik mobil patroli. Ibu asal Batubara, Sumatera ini pun ramai di media sosial dan mengundang decak tawa. Melaju kencang dengan menyalakan sirine, kendaraan polisi ini bukanlah sedang mengejar kriminal. Melainkan, kendaraan patwal ini tengah membawa seorang ibu hamil bersama anaknya. Dari rekaman video ponsel si ibu hamil, dirinya membagikan momen bahagianya di media sosial. Anak kedua pun ini dihamil 8 bulan, sebenarnya sudah pengen, kan hari-hari terus lewat tuh. Jadi rasanya langsung keluar di hati, enak kayaknya ya kalau naik di mobil itu gitu, rupanya kamu yang ada sirenenya gitu. Terus berusaha orang itu kompromi, akhirnya diwujudin. Kayak gimana ya, ketemu jodoh yang udah tertunda kayak gitu lah rasa senangnya gitu kan. Ketimbang rezeki yang nggak terkatakan, senyum-senyum pun karena keadaan pakai masker nggak kelihatan, tapi ekspresi wajah itu udah aduh benar-benar nggak terkatakan lah bahagianya. Sebelumnya dengan modal nekat, Ika mendatangi kantor polisi dan meminta dirinya bisa berkeliling dengan menggunakan mobil patroli dan pengawal polisi dengan membunyikan sirine. Hal ini pun dibenarkan dan diperbolehkan oleh Kapolres Batubara, Sumatera Utara. Karena anak pertamanya juga pingin naik itu belum kesampaian, jadi dia sangat pingin sekali berkeinginan naik mobil yang pakai sirine. Juga saya tekankan kepada seluruh anggota, setiap apel saya pesankan supaya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apapun keinginan masyarakat yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selain melindungi warga dari kejahatan yang ada di tengah masyarakat, polisi juga bertugas untuk mengayomi warganya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, warga DKI Jakarta yang memiliki kendaraan bermotor pribadi harus segera melakukan uji emisi kendaraannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperlakukan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor yang tidak lolos uji emisi. Uji emisi merupakan pengujian pada kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meminimalisasi gas rumah kaca dan udara berbahaya yang dihasilkan dari mesin kendaraan bermotor. 2011 kemudian hingga 2019 kita udara di Jakarta terus memburuk, bahkan kita hanya mendapati dalam 1 tahun itu mendapati hari-hari baik itu sangat sedikit sekali. Dan lebih banyak kita mendapati kualitas udara yang kualitasnya buruk gitu ya, tercemar ringan, termasuk juga tercemar berat tadi. Itu 75% kan disebabkan oleh kendaraan bermotor, kemudian 9% disebabkan oleh domestik ya, seperti pembakaran sampah, kemudian juga disebabkan oleh industri-industri tadi. Maka demi menjaga kualitas udara Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 terkait emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Aturan ini berlaku bagi para pemilik sepeda motor dan mobil, terutama yang berusia 3 tahun ke atas. Nantinya, kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan kena sanksi tilang maksimal Rp500.000, untuk kendaraan mobil dan sepeda motor maksimal denda Rp250.000. Tidak hanya itu, nantinya kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan dikenakan tarif parkir tertinggi Rp7.500 per jam dari biasanya Rp5.000 per jam. Seluruh kendaraan yang telah dilakukan uji emisi, baik itu di bengkel-bengkel resmi APM dalam hal ini, maupun di lokasi-lokasi kios-kios uji emisi atau uji emisi mobile yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, itu datanya sudah masuk dalam e-uji emisi. Kemudian berdasarkan data ini bisa diakses melalui aplikasi e-uji emisi.
Bagi warga yang belum melakukan uji emisi kendaraannya, Dinas Lingkungan Hidup telah siapkan 15 lokasi bengkel dan kios pelaksana uji emisi kendaraan. Tarif yang digunakan untuk uji emisi Rp140.000 untuk mobil dan Rp40.000 untuk kendaraan sepeda motor. Namun Dinas Lingkungan Hidup Jakarta juga melayani uji emisi gratis setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Sebenarnya udah kegiatan rutin kita dari Agustus 2020. Jadi setiap Selasa Kamis itu kita melakukan uji emisi gratis kepada masyarakat agar mereka selanjutnya untuk sosialisasi juga. Jadi kami itu Selasa Kamis kami akan melakukan uji emisi gratis ini selama ini sampai akhir tahun lah kesiapannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta segera memberlakukan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi. Untuk mengetahui kondisi terkini antrian masyarakat uji emisi kendaraan, kita sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di lapangan Irti Monas, Jakarta. Lineke, apakah banyak warga yang mengantri untuk uji emisi di sana siang ini? Ya, benar sekali Bernadetta dan juga pemirsa bahwa antrian panjang ini terjadi di lokasi uji emisi buang gas kendaraan bermotor sejak tadi pagi hingga dengan saat ini. Tadi sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat untuk prosesi uji emisi buang gas kendaraan bermotor ini telah dihentikan oleh pihak bengkel dikarenakan ada sejumlah kendala yang dihadapi, sehingga ini tentunya membuat para pengendara yang sudah mengantri sejak pagi tadi, bahkan ada yang mengantri sejak pukul 5:30 pagi ini mengeluhkan antrian lama, tetapi mereka tidak dapat melakukan prosesi uji emisi pada hari ini. Dan di samping kanan saya sudah ada salah satu pengendara yang hari ini akan melakukan uji emisi kendaraan, dan langsung saja kita ajak berbincang-bincang. Selamat siang Mas Hari. Selamat siang. Mas Hari, ini Mas Hari sudah antri dari pukul berapa nih Mas? Saya datang sini 6:30 dan itu antrian sudah ke 40. Sedangkan di jam 7 itu saya dengar antrian kuota sudah habis karena di sini untuk kendaraan motor saja hanya 50. Mungkin untuk selanjutnya ke depan atau mungkin kuotanya lebih diperbanyak lagi. Tapi kalau dari Mas Hari sendiri sebenarnya setuju nggak sih Mas dengan adanya uji emisi yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini untuk menekan pencemaran udara yang ada? Kalau untuk tujuannya saya setuju, karena kan semua itu untuk kebaikan kita semua. Karena itu kan untuk lingkungan juga supaya tak tercemar. Cuman untuk fasilitasnya itu mungkin lebih ke depannya lebih diperbaiki lagi. Yang terakhir nih Mas, mungkin boleh disampaikan keluhan-keluhannya kepada pemerintah. Tadi Mas sampaikan fasilitasnya ini boleh lebih diperbaiki lagi dalam antrian ini karena Mas nunggunya lama. Betul. Sekali ya Mas ya? Betul. Ya, untuk pemerintah mungkin untuk tempat-tempat seperti ini atau tempat uji emisi dimanapun itu mungkin per wilayah mungkin lebih mencakup. Kayak saya seperti di Jakarta Selatan mungkin lebih tepatnya di Kecamatan Pasar Minggu, mungkin wilayah situ ada satu titik entah di kecamatan atau di wali kotanya, itu supaya tidak mencari-cari ke tempat lain. Soalnya tadi saya dengar beberapa antrian di jam 7 itu dia sudah cari 4 atau 3 titik dan itu semua kota udah habis. Baik, terima kasih banyak Mas Ari atas waktu luangnya. Terima kasih ya Mas. Ya, pemirsa, tidak hanya itu saja. Tadi saya sudah juga menanyakan kepada petugas bengkel menyebutkan alasan kendala dari pihak bengkel dikarenakan situs resmi dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengeluarkan surat lolos dari uji emisi ini tidak dapat difungsikan, sehingga tadi para pengendara yang sudah lolos uji emisi ini diminta untuk datang di hari esok, di hari Sabtu untuk mengambil surat sertifikat tersebut. Padahal untuk jam operasional dari uji emisi yang ada di lapangan Irti Monas ini hanya dioperasikan dari hari Senin hingga dengan hari Jumat, dimulai dari pukul 8 dengan kuota yakni untuk mobil sebanyak 30 kuota, sementara untuk kendaraan roda 2 ataupun motor ini sebanyak 50 kuota. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah minimnya lokasi dari uji emisi yang hanya ada 15 lokasi, kemudian dibandingkan dengan banyaknya jumlah kendaraan, karena kalau kita mengacu pada data BPS di tahun 2020 untuk kendaraan mobil saja ada lebih dari 3 juta, bahkan untuk kendaraan roda 2 ataupun motor ini ada lebih dari 16 juta kendaraan dengan lokasi uji emisi yang hanya 15 saja di DKI Jakarta, ditambah lagi dengan tenggak waktu yang tinggal hanya beberapa hari lagi di tanggal 13 November. Ini tentunya menjadi catatan dari pemerintah, apakah kemudian bisa memperpanjang dari waktu sanksi tilang ataupun menambahkan jumlah lokasi uji emisi. Karena kalau kita mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Kasubdit Gakum Lantas Polda Metro Jaya yakni AKBP Argo Wiono, ini menyebutkan sejauh ini baru total ada 10% saja kendaraan yang kemudian lolos dari uji emisi, sehingga ada pertimbangan
keterangan bahwa dari pihak kepolisian ini baru akan mengenakan sanksi tilang ketika nanti untuk kuota dari para pengendara yang sudah lolos uji emisi ini mencapai angka lebih dari 50%. Tentunya ini kemudian yang kembali menjadi dari pemerhatian dari pemerintah, karena yang dikeluhkan oleh masyarakat juga adalah berkenaan dengan kurangnya fasilitas dari yang disampaikan oleh pemerintah. Kembali kepada Data. Terima kasih Lina Kautsiki atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, air sungai berwarna hitam pekat membuat hasil tani warga tidak optimal. Selengkapnya usai jeda berikut.